Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini judulnya adalah kata tarot untuk kalian yang mencintai dalam diam ya. Jadi untuk kalian yang mencintai seseorang tapi nggak bisa bilang, atau untuk kalian yang mencintai seseorang tapi dipendam ya. Nggak bisa mengungkapkan, atau mungkin ada hal-hal yang sekiranya menghalangi kalian untuk bisa menunjukkan cintanya ya. Oke, kita lihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa ya. Baik, kembali masuk ke dalam general reading. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Jadi mungkin hanya beberapa saja dari penonton yang bisa cocok. Untuk bisa tahu ini cocok atau enggak, kalian harus tahu dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak, berarti ini bukan bacaan untuk kalian ya. Jangan dipas-pasin ya, nanti keliru cerita ya. Kalau ceritanya bukan cerita kalian, berarti ini bukan bacaan untuk kalian gitu loh ya. Dan energi kartu tarot itu bisa terbolak-balik antara kalian juga seseorang yang kalian fokuskan ya. Oke. Kita lihat ceritanya seperti apa. Terima kasih yang sudah subscribe ya YouTube saya. Semoga berkah untuk kalian, dan untuk kalian yang baru saja hadir, baru saja bergabung, saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, ada yang sudah terbuka. Oke. Date. Bentar. Dan untuk yang menginginkan personal reading bisa chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di bawah video-video YouTube saya di deskripsinya. Chat only, tidak telepon ya. Dan memang saya nggak nerima telepon di luar paket pembacaan yang sudah dipilih. Semua pembacaan saya itu berbayar dan semuanya dengan video call. Makanya kalau ada telepon itu mengganggu. Kalau kalian memaksakan diri untuk menelpon, mungkin bisa saya blokir karena mengganggu proses pembacaan personal untuk orang lain ya. Gimana kalau saya sedang video call kemudian kalian maksa nelpon, seperti itu ya, ganggu. Oke, paham ya. Bacaan-bacaan saya di YouTube itu bersifat timeless, jadi tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menonton, mungkin di sana memang ada pesan-pesan atau apapun ya, pencerahan yang memang ditujukan untuk kalian. Mungkin energi kalian yang tertarik ke sana. Oke. Ini ada cerita. Oke. Patah hati. Patah hati karena apa? Sebenarnya hatinya sudah terkunci sama orang ini, nggak bisa pindah ke yang lain rasanya, walaupun ada kemungkinan dengan yang lain, ada tawaran-tawaran lain, tapi hati kalian itu terkunci dengan orang ini. Tapi ada perasaan sakit ya, sakit hati, kesedihan karena orang ini ya. Di sini ada yang sudah break up atau mungkin sudah putus ya. Ada merasa kehilangan dan kesedihan yang dalam. Setelah berpisah pun nggak apa itu namanya, nggak bisa semudah itu melupakan. Jadi mungkin gagal move on, atau mungkin sebenarnya secara perasaan itu ingin melupakan tapi nggak bisa ya. Karena apa? Di sini mirroring each other. Jadi kalian itu apa ya? Bisa dibilang dia itu seperti cerminan diri kalian. Kalian mungkin banyak kesamaan, banyak satu sama lain itu banyak kesamaan. Itu yang membuat sulit untuk menemukan penggantinya ya. Dan di sini mungkin kalian juga sudah tidak berkomunikasi, karena di sini ada not today, ada gambar orang ditelepon tapi menolak. Jadi mungkin komunikasi kalian itu sedang tidak baik-baik saja. Dan di sini jelas sekali bahwa kalian itu cintanya tulus ya. Jadi antara memberikan sesuatu apapun, baik itu perasaan, baik itu mungkin materi, itu sebenarnya tulus ya. Kalian menganggap ketulusan kalian itu sebenarnya kalian ada harapan bahwa dia pun juga tulus kepada kalian. Tapi mungkin balasannya nggak seperti itu ya. Oke, ini bottom of the deck-nya. Kisahnya itu ada yang kalian diselingkuhin
ya, padahal kalian masih cinta, ya. Jadi akhirnya kalian mencintai dalam diam, gitu. Kemudian di sini kalian sudah mencoba untuk fokus on self, jadi fokus kepada diri sendiri. Banyak yang sudah mencoba self worth, jadi ada yang mencoba untuk menghargai dirinya sendiri dengan cara apapun, dan kalian mengambil waktu untuk healing, sementara waktu menyibukkan diri dengan hal-hal yang bisa membuat kalian itu mengalihkan pikiran kalian dari fokus yang biasanya fokus kepada dia, kalian berusaha untuk ngelupain gitu loh, ya. Sehingga ada juga kalian yang berusaha mengapresiasi apapun yang kalian lakukan, kalian apresiasi sendiri, ya. Kemudian di sini kalian memang juga banyak yang tetap gigih untuk berusaha untuk move on, ya. Kenapa saya bilang move on? Karena kartu di bottom of the deck-nya itu ada perpisahan atau mungkin patah hati. Walaupun tidak berpisah, tapi memang situasi dan kondisi atau hubungan kalian itu sudah nggak kondusif, sehingga kalian berusaha untuk fokus kepada diri sendiri dulu, ya. Mengesampingkan perasaan-perasaan kepada dia, walaupun sebenarnya cintanya masih dalam, ya. Apa mau dikata, mungkin memang ada beberapa yang memang menghadirkan orang lain, ya. Di sini kalian berusaha untuk healing. Kalau saya lihat energinya arahnya itu sudah benar. Artinya setelah kalian mengalami dulu di masa lalu itu patah hati, hubungan-hubungan yang gak nyaman, kalian berusaha untuk healing, ya, bangkit, ya. Berusaha membebaskan diri dari energi-energi toksik dari hubungan kalian, ya. Dari adiksi atau mungkin ketergantungan atau mungkin kecanduan. Ya, kecanduan ini bisa kecanduan cinta juga bisa gitu loh. Kecanduan seseorang ini, ya. Kemudian di sini kalian berusaha memang lari, the chaser. Relationship fear of chaser in codependent relationship, ya, dan ingin lari dari hubungan-hubungan yang sekiranya nggak nyaman, saya bilang tadi toksik. Kemudian kalian nggak mau diabaikan, ya, takut untuk nggak dihargai seperti itu. Makanya kalau saya nggak dihargai, mending saya pergi. Nah, seperti itu ceritanya. Apakah kalian masuk ke dalam cerita ini? Kalau iya, silakan monggo teruskan. Kalau tidak, berarti ini bukan cerita untuk kalian, bukan bacaan untuk kalian, ya. Mungkin di video-video saya yang lainnya bisa ditonton, ya. Mungkin yang di sana lebih cocok. Seperti itu, ya. Oke, kita lihat kalau seperti ini ceritanya. Kalian mencintai dia, tapi kalian berusaha menahan, berusaha diam, ya. Tidak menunjukkan. Karena mungkin rasa sayangnya karena saking tulusnya itu loh, kadang-kadang justru itu yang membuat sakit, karena saking sayangnya, ya. Jadi itu yang membuat sakit, karena apa? Tidak sesuai ekspektasi. Kalian berharap dia pun juga memberikan hal yang sama kepada kalian. Tapi apa? Mungkin ini banyak kekecewaan. Justru di tengah ini malah ada yang menghadirkan orang lain, ya. Itu yang membuat sangat pedih. Jadi cinta kalian itu terluka, seperti itu ceritanya. Memutuskan untuk mencintai dalam diam. Dalam diam kalian berusaha mencintai diri sendiri, seperti itu. Oke, kita lihat kalau kalian seperti ini, kemudian mungkin ada yang beberapa berpisah atau mungkin sedang tidak bersama, hubungan kalian tidak baik-baik saja, atau bahkan tadi ada yang tidak berkomunikasi. Kita intip bagaimana perasaan dia kepada kalian, ya, saat ini. Oke, kita lihat perasaan si dia ini kepada kalian. Oke. Perasaan si dia kepada kalian. Ada yang memutuskan komunikasi entah kalian atau orang yang kalian pikirkan. Oke, memang perasaan dia itu berubah, ya, terutama dalam hal komunikasi, ya. Komunikasi. Oke, kita lihat lagi. Perasaan dia kepada kalian.
Dia ini orang yang keras ya. Keras dalam artian itu kekeh gitu loh, kekeh. Sebentar. Ada yang berusaha menjelaskan ya, meyakinkan kalian bahwa enggak ada orang lain ya. Padahal sikapnya berubah. Oh, ternyata gak ketor ya. Sebentar, nggak kelihatan. Saya turunkan ya. Supaya jelas. Oke. Jadi rupanya ada hal yang mungkin konflik di antara kalian. Kalian mungkin meminta penjelasan atau apa ya, konfirmasi dari dia tentang perubahan dia. Juga perubahan chat mungkin dari chat ya, tapi dia tetap kekeh bahwa dia nggak ngapa-ngapain ya. Itu jadi ada misunderstanding atau mungkin ketidakpercayaan, trust issue. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya ada yang menutup-nutupi ya, menutup-nutupi dari ini ada satu ikatan ya, bener lah. Di sini memang perasaan dia itu, bentar saya lihat ini kesepian. Oke. Dia itu memang cari perkara, saya lihat ya. Mungkin hubungan dengan kalian itu tidak di publik ya. Tidak di publik. Ini ada hubungan yang memang hanya kalian berdua atau orang-orang tertentu ya, terbatas yang tahu tentang hubungan kalian, ikatan kalian. Itulah yang membuat nggak kuatnya ikatannya ya. Ikatannya itu nggak kuat, sehingga kalian pun kalau memang minta pertanggungan jawab, seumpamanya kita kan kamu gimana tanggung jawab kamu terhadap pasangan, maksudnya kepada kalian gitu ya. Dia banyak pasti alibinya ngalor ngidul kalau ditanya itu kesana kemari nggak jelas. Padahal sebenarnya pada prinsipnya dia memang apa ya, kalau saya lihat seperti menyembunyikan kalian dari circle dia, atau mungkin pokoknya nggak dikenal-kenalin atau nggak publik seperti itu ya. Jadi kalau perasaan dia di sini nggak muncul loh, Rek. Maksudnya nggak muncul itu di sini nggak ada menunjukkan perasaan-perasaannya ya. Lebih banyak kepada dia memang berubah karena memang nggak mau apa ya. Dia kekeh, tidak mau dituduh, tapi dia juga nggak mau membuat kalian itu, nggak mau menunjukkan bahwa kalian itu adalah pasangannya. Dia mencintai dia memang nggak mau menunjukkan, tapi dia nggak mau dituduh kalau dengan orang lain. Jadi ini kalau saya lihat sih, kalian mencintai sendiri nih kalau gini. Sementara dia seenaknya sendiri. Jadi seandainya dia punya orang lain sekalipun, kalian tidak punya kekuatan untuk mempertahankan dia. Tidak ada status yang jelas di antara kalian. Apakah seperti itu? Perasaan dia nggak muncul tuh. Coba saya lihat dari kartu yang lain ya. Oke. Harus dipaksa sampai perasaannya keluar. Perasaan si dia ini terhadap kalian. Perasaan si dia kepada kalian. Tuh kan, dia menutupi perasaannya loh ini. Tedeng aling-aling fakat, nggak tahu bahasa Inggrisnya bacanya gimana. Yang jelas seperti itu, dia memang menyembunyikan perasaannya, maksudnya tidak menunjukkan. Oke, banyak menghindar. Aduh, apa sih wong iki kok cek angel temen. Oke, seperti itu. Walah. Kok saya kasihan ya sama kalian, bukan kasihan seperti apa ya. Kalian itu sudah tulus, tapi tanggapannya kok tidak seimbang gitu loh. Oke. Ya. Ya nggak menghargai ya. Dia ini orang yang nggak menghargai cinta kalian. Sehingga kalian seperti lebih pada bukan cinta dalam diam, tapi cinta seperti bertepuk sebelah tangan, tuh kan.
Ya, seakan-akan terkadang dia seakan-akan menghargai kalian. Jadi kalian kayak dilambungkan, dijatuhkan, ya. Kalau saya lihat sih, sebenarnya jelas perasaan dia kepada kalian. Karena tidak ada penghargaan pertama seperti itu. Ya, seakan-akan menghargai sih, tapi enggak. Kalau kalian mau logis, kalau kalian mau realistis ya, bukan halu ya, kalian bisa melihat bahwa perception. Ya, betul. Dia hanya membuat persepsi kamu bahwa dia mencintai dia. Tapi ternyata tidak, ya. Saya lihat tidak, perasaannya tidak sebesar kalian. Jadi ini ada ketidakseimbangan perasaan, ya. Kemudian di sini banyak hal-hal yang sifatnya manipulatif. Artinya dia membuat kalian itu bisa percaya sama dia, ya, seakan-akan dia mencintai kalian. Tapi justru ada saat-saat di mana realita, ya, logika tidak sama dengan perasaan kalian, jadi bertentangan. Kalian menganggap dia itu, oh kayaknya sih dia cinta gitu. Tapi ternyata dia banyak mengabaikan kalian, sehingga membuat kalian sedih. Banyak cerita yang seperti itu. Jadi kalau saya pikir, nggak ada nyaman-nyamannya loh hubungan sama orang ini. Kalian dapat apa? Saya lihat nggak dapat apa-apa juga loh. Ya. Coba kita lihat sih sebenarnya keinginan dia itu terhadap kalian apa sih ya. Kita lihat keinginan dia kepada kalian. Oke. Keinginannya itu kalian tetap percaya dengan apa yang dia katakan. Ya. Dan keinginan dia itu komunikasi. Waduh, kalau gini sebenarnya kalau heart to heart conversation, keep an open mind. Kemudian ada wedding. Sebentar. Kalau tapi sebelah sini, di sini ada ikatan, di sini ada wedding. Saya melihat seseorang ini atau mungkin kalian, tapi lebih kepada dia ya. Dia itu punya ikatan ya, pernikahan ya, dan dia ada trickery ya, kemudian bersama kalian. Kalau memang ini adalah kalian terikat dalam pernikahan ya, dia trickery ya, ada kecurangan seperti itu. Jadi sebenarnya keinginannya adalah dia tidak, kalau di sini seumpamanya bagus ya bagus ya. Ini mungkin dia berkeinginan untuk menikahi kalian, tapi di sini enggak ada rasa cinta, ada rejection, ada tedeng aling-aling, ya kan? Berarti ini ada semacam apa ya? Yang di depan sama di belakang, di dalam hatinya itu beda, ya. Dia ingin kalian itu percaya terus ya, mengikuti alur atau skenario yang dia buat, dia ciptakan. Sementara kalau memang kalian murung, itu seakan-akan dia perhatian ya. Terkadang dia datang dan pergi seenaknya itu loh. Kemudian ngomong dari hati ke hati. Kalau sudah gitu kalian luluh ya. Kalau kalian memikirkan atau mungkin dia pernah menjanjikan mau menikahi atau hubungan yang serius, itu bohong karena di sini trickery. Dan di sini cloud ya, atau mungkin di sini memang menutupi sesuatu ya. Keinginannya mungkin mempertahankan pernikahan ada ya, kalau memang kalian dalam satu pernikahan, tapi dia maunya kalian percaya bahwa dia nggak menghadirkan orang lain, padahal menghadirkan gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini sakit semua kalau kalian berada dalam hubungan yang seperti ini, cerita yang seperti ini. Terus apa kira-kira saran atau pesan alam semesta untuk kalian yang menghadapi seperti ini? Coba kita lihat dulu inisialnya ya sebelum pesan semesta ya. Bisa inisial dia, inisial kalian, inisial bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan.
Mesti kok banyak ya. Oke lah. Oke. Kelihatan ya. Ini Z. Oke, ini inisialnya. Silakan disesuaikan. Oke, kita lihat pesan alam semesta untuk kalian yang berada dalam situasi dan kondisi seperti ini. Mencintai dalam diam. Waduh, gambarnya kayak gini. Hasrat-hasrat. Oke, langsung kayak saya shuffle ya. New beginning, a new adventure await. Embrace it and live your dream passionately. Oke. Jadi ini memang saatnya kalian meninggalkan dia. Sarannya loh ya. Kalau memang ceritanya seperti ini. Dan kalian bangkit. Mengawali sesuatu yang baru mungkin dengan orang baru. Atau sekalipun tidak dengan orang baru. Awali hidup kalian dengan hal yang baru tanpa dia. Ya, sarannya seperti itu. Caranya gimana? Ya dipikir sendiri lah. Gimana caranya? Ya move on. Orang ini gak penting. Dia gak menghargai kok. Buat apa? Bukan kita itu gila hormat atau ingin dihargai yang seperti apa. Paling tidak standar penghargaan ya. Maksudnya itu tidak menyakiti, tidak membuat luka hati ya. Membuat kita bahagia, ada usahanya secara nyata bukan omongan ya. Oke, di sini forgiveness. Sarannya kalian harus memaafkan orang ini. Selama kalian tidak bisa memaafkan orang ini, kalian akan seperti tertarik terus energinya untuk mengingat dia. Seperti itu. Percaya deh. Sementara kalian masih memendam sakit karena dia ya. Kalian pikirkan karena dia ya. Dalam mindset kalian pasti ini semua salah dia ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain terlebih dahulu ya. Sepenuhnya ke orang lain, jangan ya. Anggap saja oke lah, saya apes. Oh, oke lah, saya ditipu. Berarti kan sudah itu masa lalu, kita tidak bisa selalu hidup di masa lalu, kita berjalan menuju ke depan ya. Kita melihatnya ke depan bukan ke belakang. Forgiveness ya, stop focusing your energy on past event. Jangan fokus kepada energi kalian di masa lalu. For life is too precious to waste. Jadi hidup ini terlalu berharga untuk kamu sia-siakan waktunya. You create your reality by what you think, dream and imagine. Jadi kamu harus mewujudkan secara nyata apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu impikan, ya, yang kamu cita-citakan. Sudah, fokus aja itu. Karena apa? Hal yang tidak bisa kembali adalah waktu, ya. Jangan sia-siakan waktu, gak akan pernah kembali. Mengurangi waktu. Kita kan berjalan menuju mati. Waktunya semakin sedikit, sayang, ya. Jangan sia-siakan. Yang ini, if you could do anything, what would it be? Ya, the answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Jadi sebenarnya gini, kamu bisa mewujudkan apapun yang dalam hati kamu, bukan dalam pikiran kamu. Karena di dalam hati itu kita, kalau di dalam pikiran itu kan dengan kekuatan pikiran manusia, makhluk ciptaannya sebagai manusia. Kita mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan pemikiran manusia, kekuatan fisik manusia. Ya, yang lebih lebih murni itu adalah kekuatan hati. Ya, kekuatan hati itu biasanya kedalaman hati itu bisa kita isi dengan hal-hal yang
lebih apa ya? Saya nggak bisa mendeskripsikan ya. Karena hati itu lebih murni. Pikiran kita boleh jelek, tapi kalau hati ya, hati itu nanti kita pada saat maaf ya, mungkin agak melenceng. Pertanggungjawaban nanti yang ditanya hati ya. Makanya hati-hati dengan hati ya. Jangan sampai hati kamu terluka. Kalau memang masih terluka, kalian harus healing. Pertama itu. Kalau sudah healing, hati ini kan sudah pulih ya. Sudah bersih, sudah siap untuk menerima segala sesuatu. Isi dengan yang baik-baik, wiritan, zikir, kan gitu. Mohon pertolongan Tuhan, sering mengingat Tuhan ya. Dengan hati yang baik ya, kita untuk apa ya? Karena hati yang baik itu adalah gateway to the soul ya. Jadi hati yang baik itu seperti jembatan atau pintu yang terbuka untuk soul itu lebih kepada jiwa ya, jiwa-jiwa yang sehat, jiwa-jiwa yang lebih dewasa, jiwa-jiwa yang terbangkitkan ya. Sementara kalau kita sumpek terus mikirin masalah-masalah, kita nggak ikhlas untuk melepaskannya ya, memaafkan orang ya yang menyakiti kita, melepaskan orang yang sekiranya itu nggak worth it, tidak layak, tidak pantas. Ya berarti kita yang harus menghargai diri kita sendiri, membuat jiwa kita sehat, membuat kita melihat ke depan itu lebih jernih, lebih nyaman, lebih ayem, lebih damai, kan gitu. Maka dari itu mintalah kedamaian hati kepada Tuhan ya. Mohon bantuan sama Tuhan kalau memang secara manusianya itu kan terbatas ya. Tuhan itu tidak terbatas, maka mintalah sama yang menciptakan. Karena kalian masuk ke dalam cerita seperti ini juga termasuk rencana Tuhan ya. Untuk yang kedepannya itu rahasia Tuhan sayang, nggak perlu kita intip-intip ya, nggak usah kesusu, artinya nggak usah tergesa-gesa untuk tahu yang masa depan. Wong kamu ini loh belum memperbaiki ya, apa-apa yang belum benar ya. Contohnya adalah memaafkan, melepaskan ya. Kalau sudah seperti itu Tuhan itu mau kasih gampang. Wadahnya siapin dulu hati. Oke? Saya kira itu aja bacaan dari saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Dan sampai jumpa di video-video saya yang lain. Terima kasih banyak apresiasinya ya. Oke, saya juga mau mengingatkan yang di TikTok itu cuplikan ya. Kalau yang di YouTube itu yang penuh. Silakan di YouTube aja. Bukannya apa? Supaya tahu kronologisnya, ceritanya dari depan sampai belakang, supaya nggak taunya sepotong-sepotong. Nanti komentarnya aneh-aneh kalau sepotong-sepotong. Karena pengertiannya nggak ngerti banget ya, cuman sedikit-sedikit aja. Ya. Oke, tetap doakan orang-orang yang menyakiti kita, maafkan dia, supaya kita juga dapat berkah dari Tuhan. Oke, sampai jumpa.